Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Widyastuti dengan NPM 18153106888. Di sini saya akan menjabarkan pendapat saya mengenai video yang telah dosen pengampu saya berikan, yaitu Bapak Efrizal Adil SEMM, untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Strategi, Prodi Manajemen, Fakultas Social Science, Universitas Pembangunan Pancabudi. Perselisihan antara Indonesia dengan Uni Eropa mengenai nikel dan kelapa sawit. Dalam video yang telah saya tonton, saya mendapatkan 3 poin penting, yaitu yang pertama, posisi Republik Indonesia kuat hadapi gugatan Uni Eropa soal nikel. Yang kedua, Indonesia siap hadapi gugatan larangan ekspor biji nikel. Dan yang ketiga, Jokowi tak kehabisan akal, sawit ditolak, ekspor nikel di stop. Uni Eropa auto melongo. Indonesia tengah menghadapi gugatan Uni Eropa terkait ekspor nikel. Dr. World Trade Organization atau WTO, Wakil Perdagangan Republik Indonesia, telah mempersiapkan respon dan tanggapan yang objektif dan rasional, dan posisi Indonesia sangat kuat dalam rangka meyakinkan semua pihak terhadap kasus ini. Jerry menekankan bahwa upaya ini merupakan bagian dari langkah Republik Indonesia untuk memprioritaskan ekspor olahan nikel agar bisa memberikan nilai tambahan bagi nikel Republik Indonesia. Karena kebijakan Indonesia tersebut, Uni Eropa tidak senang dan Uni Eropa menggugat Indonesia dengan alasan larangan ekspor biji nikel telah menyulitkan pihak ini, Uni Eropa, untuk bisa berkompetisi dalam industri baja di dunia. Presiden Joko Widodo mengaku tak mempermasalahkan gugatan Uni Eropa tersebut. Menurutnya, selama ini Indonesia tak mendapat nilai tambah karena puluhan tahun hanya mengekspor biji mineral mentah. Indonesia juga sudah menyiapkan beberapa strategi apabila Uni Eropa melanjutkan gugatannya ke panel selanjutnya. Indonesia sudah membentuk tim hukum dan telah melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga lainnya untuk membentengi diri apabila Uni Eropa jadi menggugat. Pemerintah akan menghadapi apapun yang akan dilakukan oleh Uni Eropa tersebut. Tidak hanya menjadi tergugat, Indonesia juga menjadi penggugat. Karena ekspor produk kelapa sawit Indonesia ditolak oleh Uni Eropa, maka langkah yang diambil oleh Indonesia yaitu pada tanggal 9 Desember 2019 lalu, pemerintah Indonesia melalui peruntusan Tetapan Republik Indonesia atau PTRI di Jenewa, Swiss, resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di WTO. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Regulation Uni Eropa atau UE. Kebijakan-kebijakan tersebut dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit Indonesia. Diskriminasi yang dimaksud berdampak negatif terhadap ekspor produk kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa. Selanjutnya, Delegated Regulation yang merupakan aturan pelaksanaan RED 2 mengategorikan minyak kelapa sawit ke dalam kategori komoditas yang memiliki Indirect Land Use Change atau ILUC beresiko tinggi. Akibatnya, biofuel berbahan baku minyak kelapa sawit tidak termasuk dalam target energi terbarukan Uni Eropa, termasuk minyak kelapa sawit Indonesia. Pemerintah Indonesia keberatan dengan dihapusnya penggunaan biofuel dari minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa. Selain akan berdampak negatif pada ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa, juga akan memberikan citra yang buruk untuk produk kelapa sawit di perdagangan global.
My opinion atau pendapat saya mengenai pembahasan tadi. Menurut pendapat saya mengenai kebijakan atau langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia mengenai pemberhentian biji nikel kepada Uni Eropa sudahlah tepat. Indonesia sudah berani mengambil langkah seperti itu. Indonesia tidak mengekspor biji nikel lagi ke Uni Eropa. Dan yang dilakukan Indonesia pun menurut saya baik, karena untuk mempertahankan kepentingan nasional. Indonesia sedang melakukan transformasi, yaitu mendorong industri bernilai tambah sehingga tidak hanya mengekspor komoditas dalam bentuk barang mentah saja, namun juga dalam bentuk barang jadi seperti stainless steel. Stainless steel yang dihasilkan oleh Indonesia juga cukup bagus dibandingkan dengan negara-negara penghasil stainless steel lainnya. Indonesia juga telah membuktikan dan telah mampu menjadi negara penghasil stainless steel terbesar kedua setelah negara Cina. Wow, Indonesia hebat. Bisa dibayangkan kan, jika Indonesia mengelola biji nikel ini dengan baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju dan kaya akan penghasil stainless steel. Pesan saya untuk Uni Eropa harus menghargai keputusan Indonesia yang tidak mau mengekspor nikelnya kepada Uni Eropa. Dan untuk pemerintahan Indonesia, maju terus pantang mundur untuk mempertahankan apa yang menjadi hak Indonesia agar kedepannya Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Sekian pendapat saya yang bisa saya berikan. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi yang terhormat Bapak Dr. Bambang Wijanarto, SEMA, dan yang terhormat kepada Kaprodi Bapak Ramadan Harahap, SE SPSI MSI, dan yang saya hormati dosen pengampu saya yaitu Bapak Efrizal Adil SEMA, dan yang saya sangat sayangi yaitu kedua orang tua saya. Sekian dari video yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.